Kenapa? Karena tidak ada yang bimbing. Walaupun mereka profesor senior di atas saya. Ketika kita bicara alam ruh, mereka buta. Alam rasa. Gak ada pembimbing. Karena belajar teori. Tasawuf. Nah, itulah. Tapi kalau kita mau pula tasawufnya saja yang sederhana, ya nggak apa-apa seperti itu. Biarin aja, nggak masalah juga kan. Tapi tetap level rohaninya beda. Nah, kalau saya contohkan yang lain. Ibu, bapak kalau mau meninggal, mau jasadnya utuh, atau hancur, atau mengecil, atau jadi cahaya. Pilih mana? Hah? Begitu dikubur hilang jasad kita jadi cahaya. Dikubur utuh jasadnya. Mau di mana? Kalau ibu mau hilang jadi cahaya, tidak akan ibu dapat dari ulama fikih syariat. Cari 1000 tahun ibu ngajinya nggak ketemu. Tapi begitu kita ketemu ulama yang hakikat, diajarkan ini amalannya. Kasihnya ilmu itu. Nanti meninggal jadi cahaya. Ilmu jadi. Bagaimana caranya? Ya ada doanya, ada amalannya, ada pengetahuannya. Pengetahuan jadi namanya. Dan saya tidak temukan itu di guru fikih saya, di dosen-dosen fikih nggak ada. Di profesor-profesor tasawuf yang mata kuliah tasawuf, bimbingan tasawuf nggak ada. Nggak tahu mereka seperti itu. Nah, itulah contohnya, ya. Jadi kalau memang kita mau serius, ya memang harus begitu. Kalau mau serius dalam penyakit gigi, ya harus spesialis gigi. Sampai mahir dia. Kalau mau serius spiritualnya harus ulama yang ahli di spiritual itu. Kalau mau serius di fikihnya, yang ahli dalam usul fikih. Makanya dosen kita syariah, ada dosen kita tarbiyah, ada dosen kita yang di syariah saja pun ada nanti yang mata kuliahnya beda-beda kan. Ada yang bimbing ini, bimbing ini, bimbing ini. Nah, namanya spesialis ilmu. Maka tingkat kedalaman, kehalusannya beda-beda. Baik begitu Bu ya. Logikanya seperti tadi. Kalau mau gampang ketemu gubernur, carilah orang yang dekat sama gubernur sebagai wasilah kita. Anaknya, istrinya deketin. Atau tangan kanannya, ajudannya deketin. Nah, tapi kalau mau susah, ya gak usah deketin, datang sendiri aja. Yes. Baiat itu apa artinya? Kalau secara bahasa, baya'a sebenarnya berasal dari kata jual beli kan, membeli, baiat. Baiat itu sebenarnya kalau bahasa Indonesianya seperti janji setia. Ketika kita berbaiat itu berarti kita sudah menyatakan setia, siap menjalani jalan ini. Ada komitmen kalau bahasanya. Jadi tidak main-main gitu loh. Artinya apa? Sebenarnya kalau sudah baiat itu tak boleh coba-coba. Makanya kalau kita kaji lagi hadis baiat Bu, sebenarnya bahaya. Cuman dalam konteks hari ini beda dengan konteks Nabi. Kalau Nabi bahasakan, barang siapa yang tidak berbaiat kepadaku, maka hendaklah dia mati dalam keadaan jahiliyah atau Nasrani atau Yahudi. Tidak mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena tidak baiat ke Nabi Muhammad. Inilah yang dipakai orang aliran Ahmadiyah mengatakan, barang siapa tidak baiat kepada Imam Ahmadiyah, maka dia kafir. Ini salah gunain hadis. Dia kira ulamanya itu aja yang sampai ke Nabi, yang lain ulama gadungan. Kan kurang ajar itu Pak. Nah, kalau bahasa saya, dia kira misalnya ya, dia tersambung ke Abu Bakar. Dia kira Abu Bakar itu aja ulama yang sampai ke Nabi. Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas itu abal-abal semua. Kan salah itu Pak. Nah, itu kurang ajarnya di situ. Itu sesatnya di situ. Makanya di tarikat ini, tarikat tidak mengklaim begitu. Karena mursyid itu banyak. Nah, tidak saat. Mursyid itu banyak. Tarikat itu metode jalan. Nah, termasuk ulama fikih pun banyak. Mau fikih Syafi'i, Hanafi silakan aja. Bagaimana kalau kita nggak ikut imam mazhab? Ya kalau sanggup silakan aja, nggak ada masalah. Cuma masalahnya sanggup nggak? Nggak ada yang bimbing, nggak ada ulama besarnya yang ahli yang kita ikuti. Kan di situ sebenarnya.
Kesesatan itu bermula dari situ. Maka ada sebahagian jemaah juga, aku kalau nggak tersambung tarikatnya, ku tengok bertentangan syariat, ku tinggalkan katanya. Nah, bagus juga. Karena kalau kita tidak nyaman, tak usah dilalui gitu loh. Jalan nyaman. Cuma memang sesuatu yang baik itu pasti ada godaannya, cobaannya. Artinya apa? Ada, ya kalau kita buat baik itu pasti ada halangannya kan? Nggak bisa enggak. Mau baca Quran kita tiap hari satu juz, ada nggak halangannya? Ada, malas juga, dibawanya kita malas segala macam. Mau ke masjid kita 5 waktu, ada nggak halangannya? Ya banyak kan, yang inilah, yang itulah, gitu. Yang baik itu tetap ada halangannya. Artinya bertarikat itu pun kadang kita semangat, nanti muncul lagi lemah, ada halangannya begitu. Semua kita begitu, ya. Murid-murid jemaah kita juga begitu. Kadang-kadang lagi jos, semangat, kadang lagi lemah. Termasuk jemaah tabligh pun gitu juga mereka kan. Kadang lagi jos, semangat dia ke masjid, kadang lagi lemah. Dan itu harus kita maklumi. Yang penting jangan dia meninggalkan syariat. Ya, meninggalkan syariat itu yaitu tadi tidak sholat, tak mau jumatan, tak ke masjid. Sama sekali tak pernah dia sholat, sama sekali dia nggak mau ke masjid, tak pernah mau ke masjid, tak pernah jumatan. Nah itu yang ya. Baik, saya kira itu aja Bu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan ya kita dibimbing Allah lah ya, sesuai dengan syariat-syariat Islam dan sesuai dengan ilmu-ilmu yang mau kita dalami. Ya kuncinya tetap kembali kullu ya'mal ala syakilati idza wusudar amru ila ghairi ahli pantajri sah. Apabila sesuatu tidak diserahkan kepada ulama ahlinya, nanti yang terjadi kebanyakan adalah kerusakan atau kiamat, kehancuran. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di jalan kebaikan, kebenaran dan istiqomah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.